Oke, halo semuanya. Selamat datang di Diagnosa, Dialog Opini Mahasiswa. Nah, kenalin nama aku Ariel dan aku hari ini berperan sebagai caster. Dan kali ini aku nggak sendiri, aku ditemani oleh dua wanita cantik nih. Boy dong, halo. Boy dong, kenalan dulu sama yang lain. Halo. Kenalan dong. Ya, oke. Jadi nama aku Iren, aku dari angkatan 2020. Nama aku Eunika, biasa dipanggil Kakak dari angkatan 2022. Yeay, jadi hari ini Halo. ada Kak Iren dan ada Keke. Jadi tiga angkatan lagi berkumpul bersama nih. Nah, jadi aku kayaknya mau nanya dulu dong, gimana sih kabar kalian hari ini? Apakah capek atau gimana gitu? Boleh dong nggak tahu kabarnya? Kabarku baik karena kita juga udah siap ujian ya. Kalau kakak? Kalau kabar aku juga baik, walaupun di tengah dunia ini, di tengah kericuhannya kita tetap baik ya bang. Gimana kabar abang? Kalau aku juga baik, aku sangat luar biasa hari ini. Senang banget hari ini mau rekaman sama kalian loh. Oke, kita kayaknya nggak perlu lama-lama kenalnya, karena saya udah kenal di belakang juga gitu kan. Ya, Aku pingin langsung nanya aja nih sama kalian. Nah, oke, mungkin hari ini aku sama kalian pingin bahas nih tentang kehidupan di psikologi nih. Tapi mungkin sebelum lebih lanjut soal kehidupan kita di psikologi, aku mau tahu nih, ada apa aja di psikologi? Mungkin banyak orang di luar sana yang non psikologi bertanya-tanya ini bakal ada apa aja di psikologi. Mungkin boleh dari Kak Iren dulu. oke, boleh. Jadi di psikologi itu ini kan soshum nih, soshum. Jadi kita bakal belajar tentang psikologi umumnya pastinya. Kita bakal belajar tentang eksperimen juga ada. Kita juga bakal belajar tentang psikologi industri organisasi juga. Terus, walaupun ini soshum, kita tetap bakal belajar statistika. Nah, mungkin ada banyak mata kuliah yang lain yang bakal dipelajari dari semester demi semester. Dan kalau dari Eunika sendiri gimana? Kalau dari aku sih, betul apa yang dibilang Kak Iren tadi, mata kuliah yang bakal kita pelajari. Terus psikologi itu nggak terlepas dari biologi dan nggak terlepas juga dari matematika ya teman-teman. Jadi tetap dipersiapkan dirinya. Di psikologi juga banyak kegiatan yang bisa mendukung sosialisasi dan wawasan. Nah, ini jawaban-jawaban dari mereka. Jadi di psikologi itu ada apa aja sih gitu kan. Nah, mungkin aku juga pengen nanya lebih lanjut nih kayak ada nggak sih yang beda dari bayangan Ken dulu gitu? Dulu di psikologi mungkin Ken bayangannya ini, tapi setelah masuk ada yang berbeda nih. Kalau dari Kak Iren gimana? Oke, kalau soal berbeda atau enggaknya, jadi sebelum aku mau masuk psikologi ini, sebelumnya aku ngulik dulu nih, Ril, ngulik-ngulik kira-kira kan tuh biasanya ada nih di Google kan, mata kuliah apa aja yang bakal dipelajari di psikologi. Jadi sebelum masuk atau mendaftarkan atau memilih salah satu jurusan ini, aku googling dulu, aku search dulu, jadi aku nggak terlalu kaget dengan mata kuliah yang aku pelajari sampai aku di semester 6 ini. Kalau dari Kakak gimana nih Kak? Nah, kalau misalnya aku sendiri, karena kan dulu psikologi ada dua ya bang, ada psikologi IPA, ada psikologi PS juga. Kalau nggak salah tuh yang IPA di Universitas Pajajaran. Nah, jadi aku kira yang satu itu gak bakal ada biologi dan gak bakal ada matematika, tapi kita tetap akan bergumul sama matematika dan biologi juga. Jadi begitu. Jadi memang ada yang beda ya dari bayangan Ken. Nah, tapi terlepas dari perbedaan-perbedaan itu semua, aku lebih ingin tahu nih, apa sih alasan yang akhirnya buat kalian milih psikologi itu jadi jurusan kalian ya? Apalagi bakal 4 tahun ke depan nih gitu kan. Apa sih yang alasan yang bikin kalian psikologi? Kalau dari Keke dulu deh. Oke, boleh. Kalau misalnya aku sendiri, jadi dulu aku sebenarnya udah pengen jadi psikolog itu, jadi psikolog itu udah dari lama, misalnya sangat dari SMP, karena banyak kenalan-kenalan aku yang dari jurusan psikologi atau lulusan psikologi itu proses kerjanya bagus-bagus. Jadi aku pengen masuk ke psikologi, terus pas aku mau masukin pilihan untuk itu banyak yang udah bisa tentang mental health lah, tes isu lah. Jadi di situ aku kayak, oh aku pengen tahu nih jurusan apa sih yang bisa lebih mendalami tentang topik ini. Hanya aku ambil jurusan. Wah, Keke punya banyak pengalaman yang luar biasa ya, jadi sampai di psikologi. Nah, kalau dari Kak Iren sendiri nih, kenapa sih milih psikologi? Ya sih, setuju sih. Apalagi kalau di zaman kita sekarang itu mental health udah semakin disemarakan ya. Tapi kalau aku sendiri itu sebenarnya alasannya sangat cukup personal. Jadi kenapa aku milih psikologi, apalagi khususnya itu di USU. Jadi dari dulu tuh, dari aku sekolah SMP, SMA, bahkan mungkin itu sampai berlaku sampai sekarang.
teman-temanku tuh sering jadikan aku tempat mereka cerita. Jadi aku tuh sering menjadi pendengar. Jadi kalau mereka mau cerita atau apa segala macam pasti bakal mereka langsung tahu nih bakal mau kemana. Nah, jadi aku juga berpikir ternyata banyak juga orang yang punya banyak mungkin masalah atau hanya cerita-cerita ringan yang mana mereka nggak tahu mau menuangkan cerita mereka itu kemana. Jadi aku berpikir psikolog adalah salah satu tempat atau pekerjaan yang mana harus kita sekolah dulu nih psikologinya. Jadi itulah alasan aku milih psikologi. Wah, keren banget dari Kak Iren kenapa milih psikologi. Tapi kakak kayak jadi pendengar didengerin nggak kalau cerita nih? Dengerin, pasti Nah, didengerin. kadang ada gitu kan yang nggak dengerin gitu kan. Nah, tapi ngomong-ngomong soal itu tadi ada bahas soal mental health. Nah, itu betul nggak sih yang kata orang-orang itu anak psikologi tuh mental health-nya bagus-bagus banget, nggak pernah stres, pasti bahagia gitu kan? Betul nggak? Kalau soal benar atau enggaknya, sebenarnya pasti setiap orang punya proses atau perjalanan hidupnya masing-masing. Jadi bisa aja kalau misalnya dia ada tugas ini dia udah stres, atau misalnya banyak numpuk tugasnya, atau dengan keriuhannya dia ternyata enggak stres. Jadi semua orang itu pasti mengalaminya itu beda-beda ya. Tapi dengan belajar di psikologi bukan berarti kita nggak pernah stres atau mental health-nya itu bagus. Tapi kalau di psikologi itu kita bakal belajar gimana nge-coping stresnya. Jadi kalaupun misalnya kita mulai penat dengan perjalanan hidup kita, nah jadi udah tahu nih gimana nge-coping stresnya. Jadi nggak hanya aduh stres nih stres, tapi gimana solusinya supaya nggak stres lagi tuh kita udah tahu kalau di psikologi. Betul banget, belajar coping stress ya, walaupun nggak pernah diterapkan kadang-kadang lupa sendiri kan. Kalau dari Keke nih, kira-kira gimana Ke? Kalau misalnya dari aku sendiri sih ya kembali lagi ke yang Kak Ira bilang juga, kalau misalnya semua orang tuh ada waktu untuk stresnya itu masing-masing. Ada yang dikasih satu tugas udah stres, ada yang dikasih 1000 tugas juga nggak stres. Jadi kalau dibilang masih psikologi pasti nggak stres sih, itu belum tentu ya teman-teman. Itu kan tergantung pribadi lepas pribadinya juga. Berarti itu merupakan sebuah nggak pas ya kalau dibilang mental health kita, karena kita juga harus ditekan kan, apalagi di psikologi ini kan kita banyak tugas dan kerjaan juga. Betul. Tapi kan jadi mahasiswa psikologi kan, lagi mahasiswa psikologi itu jauh ini bahagia nggak sih selama menjalaninya, atau justru lebih banyak sedihnya gitu? Oke, siapa nih mau jawab duluan nih? Keke mungkin Keke. Jadi kalau misalnya aku selama 2 semester ya, baru 2 semester karena makan juga, itu sekarang bahagia sih sebenarnya. Jadi kalian tuh di psikologi ini teman-temannya juga terbuka. Jadi maksudnya bukannya kalian cuma dapat teman, pasti kan ada salah satu teman kalian yang aku introvert Kak, nggak berani aku untuk duluan ngomong sama orang. Nah sebenarnya yang nggak jadi sini tuh banyak kan, karena banyak juga masih ini banyak yang mengerti satu sama lain. Nanti kalian bukan berusaha sendiri untuk cari teman, tapi orang-orang juga datang untuk kalian. Itu sih bahagianya juga. Kalian pasti nanti dapat dosen PA, nanti dosen PA nya itu sendiri bisa kalian aja cerita tentang masalah-masalah kehidupan kalian. Jadi kalian bukan sendirian gitu, banyak orang yang ada di lingkungan kalian untuk mendukung dan menjaga kalian. Wah, bener banget ya, aku juga ngerasain yang kayak Keke gitu kan. Nah kalau dari Kak Iren nih yang udah lebih lama berada di mahasiswa ini nih, gimana? Lebih lama. Oke. Jadi aku setuju banget sama apa yang dibilang Keke. Jadi di psikologi ini bukan setiap mahasiswa itu pasti ada ngerasain sedih, ada senang atau pusing apa segala macam. Tapi sejauh aku udah 6 semester di psikologi USU ini mungkin 80-20% kali ya. Aku tuh lebih banyak bahagianya daripada sedih-sedihnya. Karena apa? Karena ternyata teman-teman yang aku temenin sekarang ini adalah teman-teman yang suportif banget. Memang kami semua itu saling mendukung, dan juga benar yang kayak dibilang Keke tadi, dosen PA itu benar-benar membantu mulai dari kayak mata kuliah apa yang mau kita ambil, terus dia bakal bimbing kita mau kemana arahnya sampai nanti kita tamat. Jadi aku bahagia banget sih masuk di psikologi USU ini. Tapi jauh ini masih bahagia ya? Iya, masih benar. bahagia. Nah, tapi kalau ngomongin bahagia, ada nggak momen-momen gitu, momen yang kayak ingat selama kehidupan kalian sebagai mahasiswa psikologi nih? Mungkin momen suka atau duka kalian gitu, ada nggak momennya?
Iren dulu boleh. Oke, kalau momen sukanya 6 semester ini aku udah lumayan banyak ikut kegiatan. Terus udah makin banyak juga mata kuliah yang aku ikutin. Dan ada kalau untuk di dunia perkuliahan dan di belajarnya itu aku ada cukup bersyukur karena teman-teman sekelompokku itu yang tadi kayak aku bilang suportif banget. Jadi kami ngerjain semua tugasnya itu bareng-bareng, sampai harus nginap-nginap bareng, ngerjain semua laporannya itu bareng-bareng. Dan ternyata bahagianya itu adalah hasil dari effort yang kami keluarkan itu sama, setimpal. Jadi hasil dari mata kuliahnya itu juga dapat nilainya yang bagus. Terus untuk kegiatan-kegiatan yang ada di kampus juga ternyata menyenangkan. Jadi di kegiatan-kegiatan atau kepanitiaan yang ada di kampus itu kita bakal banyak berhubungan sama kakak tingkat, sama kakak-kakak tingkat yang ternyata mereka itu sangat memanusiakan manusia. Jadi karena ini di psikologi, jadi yang mana belajar gimana tentang kepribadian seseorang, bagaimana belajar tentang mental seseorang. Jadi semuanya itu jadi tahu gimana harus melakukan atau membuat perilaku satu sama lain itu tahu. Jadi kayak tidak menyakiti hati satu sama lain. Jadi itu benar-benar buat aku bersyukur dan bahagia banget ada di psikologi USU ini. Wah, betul sekali jawaban dari Kak Iren ya. Nah, kalau dari Keke nih, Keke gimana nih? Jadi momen yang paling gak bisa dilupain aku pas KKMB ya Bang. Jadi sebelum KKMB itu ada technical meeting namanya untuk masing-masing juga pasti ada technical meeting dulu sebelum KKMB. Jadi di situ aku kira karena masih bakal kenalan satu sama lain, bakal dapat teman-teman baru. Ternyata tiba-tiba HP kami disuruh disimpan, terus kami tiba-tiba disuruh berdiri, dibentak untuk sebenarnya itu dibentak bukan dalam hal negatif, maksudnya biar kita ngikutin arahan dari kakak saya. Terus setelah itu hal yang kedua nggak bisa dilupakan tuh sebenarnya aku masih mahasiswa baru, tapi kemarin untuk acara Natal itu aku udah diikut sertain sebagai WL. Nah jadi untuk teman-teman yang baru masuk juga, walaupun kalian angkatan baru, pasti kalian juga ada kok kesempatan untuk kalian langsung diajak ngambil bagian di dalam sebuah kegiatan. Nah itu membuat aku terkejut, terus aku kayak nggak bisa ngehandle diriku di situ kan Bang Kak. Jadi itu banyak hal-hal yang memalukan yang terjadi yang masih aku ingat sampai sekarang. Tapi itu keren kok, keren. Jadi jangan takut gitu yang baru masuk, pasti bisa ikut-ikut sama senior-seniornya juga, sama kegiatan-kegiatan lain. Mungkin kan kayak takut gitu kan, nggak ada yang ngajak gitu kan, tapi pasti ada kan. Dan kegiatan psikologi itu banyak banget. Tapi pertama-tama pengen bahas dong titik masuk sebagai mahasiswa nih. Terus pertama mahasiswa psikologi USU, PKKMB. Aku ingin tahu dong pengalaman kalian PKKMB itu gimana. Mungkin boleh Kak Iren dulu nih. Oke, jadi kayak tadi aku bilang, aku angkatan 2020 yang mana itu angkatan dimana awalnya COVID. Nah, jadi waktu PKKMB kemarin di angkatanku kami online dan sepanjang PKKMB itu cuman bisa menatap layar. Jadi dari pagi sampai sore itu natap layar doang. Jadi menurutku kurang seru, tapi sebenarnya informasi yang mau disampaikan di PKKMB juga tersampaikan. Jadi sedikit banyaknya walaupun masih maba pada saat itu, tahulah sedikit banyaknya tentang dunia kampus walaupun itu virtual. Betul banget. Aku juga angkatan COVID juga nih. Yang benar-benar COVID nih, bahkan taman SMA pun COVID gitu kan. Nah, jadi PKKMB online memang capek tapi seru kurang lebih dan dapat jurusannya. Mungkin yang balik offline nih, Keke gimana sih pengalaman PKKMB-nya? Jadi PKKMB di angkatan aku tuh udah mulai offline, terus di situ sebenarnya seneng banget soalnya pas di angkatan kami, angkatan 22 untuk seluruh USU itu kami diundang alumni-alumni USU yang sangat-sangat kompeten. Jadi kami bisa bertemu dengan alumni-alumni USU. Terus nanti dari stadion ini kami jalan ke fakultas. Terus sebenarnya yang paling aku ingat ke PKKMB angkatan aku itu adalah cari snack. Jadi nanti dikasih clue untuk kalian tuh cari snack. Tapi itu ya kalian bisa nyari snack itu setelah kalian pulang dari PKKMB. Jadi kemarin itu kami jam 7 atau jam 8 terus kita harus cari snack lagi ya. Kira-kira sekali jam 10. Tapi seru kan? Seru banget. Jadi mungkin PKKMB tahun ini bakal disuruh nyari apa? Nyari harta karun kah? Kita tunggu aja. Kita tunggu. Katanya hal seru lainnya nih. Nah,
tadi PKKMB dan kayak kita tadi bilang banyak banget kegiatan-kegiatan seru di psikologi kan. Nah selain PKKMB tadi apa aja sih kegiatan-kegiatan seru yang mungkin bahkan yang mungkin udah kalian alami nih selama jadi mahasiswa? Mungkin boleh ke dulu nih. Jadi selama aku 2 semester ini udah banyak banget nih kegiatan yang udah bisa dilakuin. Pertama pas kemarin ikut PKKMB itu langsung ada pembukaan dengan departemen ya pas angkatan aku. Jadi tuh kalian kayak magang di PEMA, kalian cari tahu sebenarnya di PEMA itu ngapain aja sih, apa sih yang bakal dilakuin. Nah setelah di teman departemen juga ada si akrab, ada porseni, ada nata, pasta. Jadi banyak sih kegiatannya walau baru 2 semester ya bang. Kalau Kak Iren yang udah lebih lama lagi nih. Aduh. Oke, jadi kalau 6 semester yang udah aku jalanin sebenarnya kurang lebih sama-sama kayak Keke. Cuman kan kemarin aku 4 semester itu online. Jadi walaupun online di angkatanku itu masih tetap ngerasain. Jadi kayak kami porseni tetap ada kegiatan offline-nya itu kami tetap ikutin, kami ke kampus. Dan ada si akrab juga, si akrab 2.0 kami tetap ikutin juga, dan kebetulan aku sebagai panitianya. Dan juga nggak hanya si akrab dan porseni juga, di 17 Agustus juga di psikologi USU ini pasti bakal ngadain lomba juga. Jadi memang benar-benar memeriahkan kemerdekaan Indonesia. Terus ada juga kegiatan keagamaannya pastinya. Terus ada selain itu ada kemarin itu namanya WeVolve. Jadi ada ngundang artis, terus ada webinar, ada lomba-lombanya juga. Dan sekarang tuh dengar-dengar WeVolve tuh diganti namanya jadi Psy-Creation. Jadi banyak banget kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti di psikologi USU. Jadi di sini nggak hanya belajar-belajar mulu, tapi di sini teman-teman bisa membangun atau meningkatkan skill-skill teman-teman. Jadi nggak hanya terus buku, tapi juga bisa berinteraksi dengan orang lain, terus tahu nih skill-skill apa yang mau ditingkatkan. Betul banget tuh. Aku juga baru 4 semester yang tapi ngerasain banget banyak banget si akrab tadi kan 2 kali si akrab seru banget. Porseni juga lomba-lombanya kita ikut lomba, menangnya juga bahagia. WeVolve juga kita lihat kemarin ada Andovi kan. Iya. Ada Andovi. Tahun ini juga ada Psy-Creation di mana bakal lomba-lomba yang dia tarafnya nasional gitu kan. Iya. Boleh pada ikutan juga nanti. Nah, itu tadi soal kegiatan psikologi, dan Kenda pasti pernah ikut panitiaan atau organisasi kan selama di psikologi USU nih. Nah, ingin tahu dong, kayak Ken bilang di psikologi USU ini kan banyak tugasnya, banyak kegiatan lain. Kira-kira Ken gimana sih ngatur waktunya? Capek nggak atau mungkin sampai breakdown gitu diri kalian? Gimana sih? Boleh cerita dong, mungkin ke dulu. Jadi kalau misalnya cara aku bagi waktu itu sebenarnya aku buat reminder di HP. Jadi kayak nanti nih tugas untuk organisasi aku kerjain kapan, pas tugas kampus aku kerjain kapan. Nah, terus ada masukan juga dari kakak. Kalau kalian itu dikasih tugas langsung dikerjain aja biar itu nggak menumpuk nanti. Tapi tentunya pasti bakal ada bentrokan lah ya dalam diri kalian, gimana ya, aku tuh pengen organisasi tapi pengen belajar juga, karena kan organisasi tuh biasanya lebih seneng ya kan bang, banyak orang. Bener. Nah tapi kalian harus ingat juga kalau misalnya kalian disuruh untuk belajar, jadi harus imbang antara dua. Kalau Kak Iren gimana Kak? Oke, kalau aku juga sebenarnya masih belajar ya gimana nge-manage waktuku supaya semuanya itu balance, belajarku balance, terus kepanitiaanku juga balance, terus gimana pola hidup sehatku juga itu semuanya balance. Jadi nggak karena aku belajar, nggak karena aku kepanitiaan aku jadi sakit itu. Aku benar-benar menomorsatukan kesehatanku, oke? Tapi balik lagi, karena aku tujuan pertama aku kuliah ini untuk pendidikanku, pasti aku bakal menomorsatukan pendidikanku dulu. Jadi semua tugas-tugas kampus itu bakal aku kerjakan dulu, baru kalau misalnya ada nih tugas-tugas dari kepanitiaan, pasti aku akan kerjakan selanjutnya setelah tugas kampusku selesai. Jadi sebenarnya kurang lebih sama Keke, cuman kalau Keke kan sendiri ada remindernya nih, tapi kalau aku tugas kampusku harus selesai dulu gitu. Betul banget gitu. Jadi kegiatan pasti kita bakal buat reminder, bakal buat tetap mengutamakan pelajaran ya. Itu dari kegiatan, tapi ada kegiatan organisasi juga, pelajaran juga, tapi
ya kita buat reminder walau ujung-ujungnya gagal juga, Iya. sakit juga. Kalian terjaga nggak nih kesehatannya, makannya? Kalau itu terjaga. Terjaga, Kan yakin? ada mama yang call-call. Oh, iya. Yakin tidurnya pas nih? Hmm, Masih bergadang juga kan? iya pasti. Diusaha dikurangi gitu Iya. kan. Ya, nah itu tadi soal apa ya, kegiatan-kegiatan soal ngatur waktu di tengah kesibukan itu. Kan sempat nggak sih apa hubungan kalian gitu sama orang lain, mungkin cinta-cintaan, pacaran, sempat nggak sih ngatur itu? Apalagi Aduh. mungkin pernah dengar itu waktu maba dibilang sama psikologi itu nggak bisa tuh cinta-cintaan, nggak bisa tuh dekat karena ngerti satu sama lain, jadi langsung tahu baik buruknya gitu. Itu benar nggak ya kira-kira? Mungkin boleh Kak Iren dulu. Oke, jadi ya namanya juga kita manusia ya, manusia biasa, nggak mungkin nggak punya perasaan itu ya kan. Jadi kalau misalnya dibilang di psikologi nggak mungkin cinta-cintaan atau bisa dibilang cinlok kali ya, cinlok kali Ariel. Pasti ada lah, pasti ada yang cinlok kayak gitu. Karena teman-temanku sendiri juga ada yang ngerasain atau ngalamin cinlok. Nah, jadi kalau dibilang di psikologi karena jadi tahu satu sama lain tuh kayaknya itu nggak benar, karena mungkin bukan tahu satu sama lain kali ya, tapi karena di psikologi ada belajar namanya psikodiagnostik observasi. Jadi kalau misalnya kita melihat orang, kita jadi bisa lah, kalau menurut aku ya, mengobservasi gimana sebenarnya dia lagi sedih atau apa yang dia lagi mikirin apa gitu-gitu, kita jadi tahu dia mungkin lagi banyak pikiran. Tapi kalau misalnya sampai nggak jadi cinlok atau nggak punya perasaan satu sama lain tuh kayak enggak ya, tetap ada kok yang kayak gitu. Betul. Kalau Keke nih yang baru 2 semester gimana nih? Kalau misalnya cinlok ya pasti pernah lah ya kan, kalau siapa yang nggak pernah cinlok ya kan, apalagi pas KMB atau ada kepanitiaan tiba-tiba kepincut sama kasih, pasti pernah lah itu. Nah, cuman terlepas itu dari hubungan, mau itu hubungan pacaran ataupun hubungan pertemanan, sebenarnya semuanya itu kuncinya adalah komunikasi ya teman-teman. Walaupun kita anak psikologi, mau anak kedokteran, mau anak apapun, jurusan apapun, itu pasti kuncinya akhirnya adalah komunikasi. Jadi kita bisa ngasih tahu gimana sih perasaan kita ke orang lain juga bisa ngasih tahu perasaan mereka ke kita. Berarti komunikasi adalah koenji ya. Koenji. Jadi komunikasi itu penting. Nah, mungkin tadi kita udah bahas soal hubungan satu sama lain gitu. Mungkin kita balik lagi nih ke kehidupan psikologi. Mungkin banyak juga yang ingin tahu tuh di psikologi ini ada nggak ya kayak fakultas-fakultas lain, praktikum, pakai alat. Apalagi mungkin orang lihatnya psikologi itu cuma ngomong-ngomong aja kerja satu sama lain. Tapi ada nggak sih praktikumnya gitu? Mungkin Kak Iren. Praktikum ada, kita di psikologi tetap ada praktikum, tetap ada laprak. Jadi kalau misalnya anak teknik sering ngerjain laprak, kita juga bakal ngerjain laprak. Jadi di psikologi itu ada namanya mata kuliah inventory kepribadian ataupun TIMB. Nanti kita bakal belajar tentang alat tes apa aja yang bakal dikerjakan di psikologi. Jadi nggak hanya anak teknik aja, pokoknya yang praktikum kita juga akan ada SKS-nya yang untuk praktikum, bakal dikasih tahu alat-alat tes apa aja, dan setelah dikasih tahu alat tesnya bakal ngelakuin scoring, administrasinya seperti apa, bakal tetap buat laporannya juga. Kalau Keke yang baru 2 semester udah ngerasain belum yang kayak gini-gini? Belum sih Bang, jadi aku kalau 2 semesternya belum ada praktikum, aku juga baru tahu dari Kak Iren. Jadi kita di 2 semester ini belum ada sih, kita itu pun kita pakai aplikasi doang kan. Kalau dia Bang gimana Bang? Ya aku juga udah ngerasain nih 4 semester ini yang terbaru kita udah pakai alat tes gitu kan. Mungkin teman-teman yang pernah tes IQ atau tes kepribadian gitu kan, itu kami pelajari dan kita ngerjain sendiri. Kita lihat soal-soalnya, cara skornya, cara ngitung IQ-nya, jadi kayak tahu gitu gimana sih caranya. Dan pas megang itu kan, karena aku juga pernah tes IQ, ya pas nengok yang testernya itu kok kayak keren banget. Pas nyoba sendiri malah merasa keren banget kalau aku bisa kayak gini ya kan. Keren. Mungkin bisa jadi pilihan pekerjaan juga nanti. Iya, benar. Nah, itu kita bahas praktikum. Nah, mungkin aku pengen tahu nih dari kalian nih yang udah ngalamin psikologi. Kita kan tahu kayak ini udah ada yang lulus SNM, udah ada juga yang lulus tes kemarin UTBK, dan mungkin bakal ada yang lagi daftar mandiri juga.
kira-kira mereka yang mau masuk psikologi nih, ada nggak yang perlu mereka persiapkan terlebih dahulu jadi biar mereka masuk psikologi nggak gagok-gagok gitu. Ini dari Keke gimana? Oke, kalau misal dari aku yang harus kalian persiapkan yang pertama adalah bahasa Inggrisnya ya. Jadi kebanyakan buku-buku yang bakal kita gunain untuk belajar nanti itu berbahasa Inggris. Jadi itu tetap harus dipersiapin. Terus yang kedua juga sebenarnya sering sih banyak sih yang kayak dari ebook ya kan bang, di copy paste aja Google Translate juga ada. Tapi disaranin untuk kita pelajarin bahasa Inggrisnya baik-baik. Jadi kita tuh nggak mentah-mentah dari Google Translate, tapi kita bisa berpikir juga. Terus kalian gak usah persiapin outfit nggak sih, kayak nggak perlu kali ya kan Iya, Bang? enggak, itu Intinya enggak ya di perlu. psikologi itu kalian tuh rapi aja, atasannya aja bawaannya, cara bahan dan kalau menurut kakak gimana kak? Iya, aku setuju sih kalau soal outfit, yang penting kita rapi dan itu bakal dikasih tahu pas teman-teman di PKKMB. Nah, kalau yang perlu dipersiapin itu pastinya bahasa Inggrisnya tadi kayak yang dibilang Keke. Jadi hampir semua bukunya itu bahasa Inggris. Terus di psikologi USU ini bakal banyak banget presentasi dan bertemu dengan banyak orang. Jadi selain bahasa Inggris yang perlu dipersiapkan adalah gimana berani tampil di depan dan bisa komunikasi sama banyak orang. Terus kita juga di psikologi ini kan soshum nih, social humaniora, yang mana bakal bertemu nih dengan orang-orang baru. Jadi selain komunikasi, selain bahasa Inggrisnya juga harus bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Betul banget tuh, aku juga ada ngalami pentingnya kayak komunikasi tadi, pentingnya kayak bisa presentasi, apalagi bahasa Inggris itu kan, karena semua bukunya video bahasa Inggris. Iya. Kayak kadang agak susah gitu kan kalau nggak ngerti. Nah, tapi kan yang udah ngalami psikologi ini mungkin ingin tahu dong, kedepannya kan pingin jadi apa nih setelah tamat? Kalau dari Kak Iren? Oke, mungkin kalau misalnya ditanya ke depannya mau jadi apa setelah tamat, pasti aku bakal ingat lagi tujuan aku masuk ke psikologi USU ini. Jadi karena tadi alasan aku kenapa milih psikologi adalah karena aku ingin jadi pendengar. Nah, setelah tamat aku tetap ingin jadi psikolog, yang mana mungkin aku bakal buka praktek atau mungkin aku bakal kerja di rumah sakit, yang mana nanti aku bakal mendengarkan semua masalah-masalah atau cerita-cerita orang yang dia tidak tahu harus cerita ke siapa. Kalau Keke? Nah, kalau aku sebenarnya awalnya juga pengen jadi psikolog, tapi setelah kita jalan ke dalam-dalam ini ya mulai menurun ya, atau jadi HRD aja kali ya. HRD-nya itu nanti bakal di perusahaan, apakah itu sebenarnya tergantung lagi sama kita nanti itu mau HRD perusahaan atau gimana. Tapi aku sih sekarang entah kenapa tujuannya pengen ke HRD, kalau nggak ke HRD ya nanti kita bakal ambil S2 untuk psikolog lagi. Kalau abang gimana bang? Aku juga masih mikir ya, karena semua mahasiswa psikologi gitu, kayak awalnya pengen jadi psikolog masuk, tapi setelah lama gitu mendalami kayak aku nggak sanggup nih HRD aja gitu kan. Jadi juga masih mikir, karena kayaknya psikolog itu enak loh, apalagi mata kuliah favoritku psikologi abnormal gitu kan. Suka banget belajar gangguan-gangguan, jadi pengen juga jadi psikolog. Nah, mungkin itu yang tadi kita udah bahas-bahas banyak soal psikologinya. Nah, mungkin untuk menutup perjumpaan kita nih, mungkin boleh kasih pesan, masukan atau apa gitu untuk teman-teman yang mungkin mau masuk psikologi dan yang udah masuk psikologi juga boleh. Oke, mungkin boleh dari aku dulu Ya. kali ya. Jadi yang harus disiapin itu pasti yang pertama sehat fisik, sehat mental. Jadi nggak hanya terus-terusan harus dijaga sehat fisiknya, tapi sehat mentalnya juga itu harus balance sama sehat fisiknya. Terus kayak yang tadi juga udah dibilang di psikologi banyak buku bahasa Inggrisnya, jadi mungkin harus dipersiapin lebih bisa lagi memperbanyak kosakata bahasa Inggrisnya. Terus belajar soft skill communication-nya, dan juga harus mulai belajar lagi bagaimana beradaptasi dengan orang-orang. Itu aja sih dari aku. Kembali ya bahasa Inggris juga itu sangat penting menurut aku. Terus yang kedua, cari cara untuk bersosialisasi, sebenarnya mau introvert mereka punya caranya sendiri untuk bersosialisasi. Nah itu juga boleh diasah untuk sosialisasinya. Terus untuk presentasi juga dipersiapin dirinya. Setuju. Setuju banget sama mereka berdua. Nah,
mungkin itu aja sih berjumpa kita hari ini gitu kan. Jadi buat kamu-kamu yang ingin masuk psikologi, yang penasaran ada apa di psikologi, tadi udah dengar banyak banget apa aja sih yang ada di psikologi ini kan. Nah, jadi aku mau ngucapin sekali lagi selamat buat teman-teman yang udah masuk ke fakultas psikologi USU terutama, dan yang udah lulus tempat-tempat lain, dan yang belum tetap semangat, yang lagi mau nyobakan diri juga semangat, kami doakan yang terbaik dari sini. Jadi sampai jumpa di diagnosa selanjutnya, sampai jumpa lain waktu, bye bye. Bye bye.